Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah saya mengajak kita sekalian bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk kita bersama-sama membahas sebuah tema tentang bela negara kepemimpinan Pancasila. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari Ka'bah. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Maka izinkan dalam kesempatan ini sebelum acara kita mulai, maka kami akan memperkenalkan diri sehingga nanti kita bisa lebih egaliter, kemudian kita lebih leluasa untuk berdiskusi dan seterusnya. Nama Dr. Haji Lalu Sajim Sastrawan, lahir 62 tahun yang lalu. Sudah beristri dan dikaruniai 2 orang putri dan 1 orang putra, ditambah 1 orang cucu yang kurang lebih berumur 5 tahun. Pendidikan, mengawali pendidikan saya, pertama saya masuk dulu SD di sebuah kecamatan terpencil namanya Kecamatan Gerung. SMP juga di sana, dan kebetulan Gerung ini akhirnya saat ini menjadi sebuah kabupaten dari sebuah ibu kota kabupaten. Kemudian riwayat pendidikan, mulai pendidikan saya laksanakan di sebuah desa, yaitu di Gerung, SD SMP di sana. Kemudian kelak Gerung ini menjadi sebuah ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Kemudian SLTA atau SMA saya laksanakan di Mataram. Mataram itu adalah sebuah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya lanjutkan ke beberapa perguruan tinggi baik di Unram, Jogja maupun di Brawijaya Malang. Terakhir, pendidikan yang saya kenyam adalah S3 jurusan Tata Negara yang saya selesaikan pada tahun 2010 di Universitas Brawijaya. Hadirin sekalian yang saya hormati, riwayat pekerjaan, saya mulai bekerja pada tahun 1988, mulai diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat itu saya ditempatkan di Biro Kepegawaian, kemudian pindah beberapa kali baik di Biro Pembangunan, Biro Pemerintah. Kemudian akibat terbentuknya Kota Mataram, maka kebijakan pemerintah pada waktu itu, para pegawai atau PNS yang muda-muda pada saat itu dipindahkan ke 2 kabupaten, 1 kota yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Kebetulan saya mendapatkan tugas di Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu pertama ditempatkan sebagai Kasubsi Tata Pemerintahan. Ini adalah jabatan eselon paling rendah, yaitu eselon 5B pada sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya Kecamatan Gerung. Kemudian beberapa saat diangkat sebagai Kasih Pemerintahan, ini eselon naik 1 grade, yaitu eselon 5A. Kemudian untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, saya diangkat sebagai Kepala Desa Lembar, adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gerung. Beberapa saat kemudian, setelah itu saya diangkat sebagai Kepala Seksi Perhubungan Pariwisata, kemudian diangkat sebagai petugas lapangan, yaitu sebagai camat, baik itu camat Lembar maupun camat Skoto. Beberapa saat setelah melaksanakan tugas pada tahun 2006 oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya kemudian ditarik ke provinsi, ditempatkan sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian 4 tahun di situ dipindahkan ke Biro Hukum sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum, dan beberapa saat kemudian saya dipromosikan sebagai Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya beberapa saat kemudian
setelah menduduki eselon 2, saya diberikan kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan, kemudian terakhir menduduki jabatan staf ahli gubernur bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah sejarah ringkas pekerjaan, pendidikan, dan keluarga. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita kembali ke tema pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, tentunya di dalam pembelajaran ini, sebelum kita memulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan deskripsi singkat dari mata pembelajaran ini. Mata pelatihan ini membekali para peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kearifan lokal ini bekerja yang akan membantu semua proses-proses yang tumbuh berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu adalah kita akan mempelajari bagaimana sistem pemerintahan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan tujuan negara. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dan ini sangat penting, hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ini diharapkan bahwa setelah saudara-saudara sekalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu menganalisa persepsi publik mengenai wujud cinta tanah air itu bagaimana sih, kemudian bagaimana kearifan lokal itu bekerja, kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila, bagaimana tujuan negara secara kontekstual guna menangkal hambatan dan integrasi pelayanan publik. Kemudian juga diajarkan bagaimana secara interaktif kita memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka yang membutuhkan hal-hal yang terkait dengan membangun bangsa dan negara ini. Nah, kemudian di dalam materi pembelajaran ini, hadirin sekalian yang saya hormati, sedapat mungkin ini kami bisa memberikannya secara interaktif, baik ini secara daring, ceramah, FGD maupun diskusi dan simulasi. Yang penting adalah bagaimana caranya agar semua audiens dapat memahaminya dengan baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa indikator keberhasilan di sini yang kita harapkan adalah bagaimana menjelaskan persepsi masyarakat tentang persepsi publik terhadap wujud dan cinta tanah air. Bagaimana pemahaman terhadap wawasan Nusantara, kemudian bagaimana kearifan lokal itu bekerja, dan bagaimana kita menganalisa persepsi publik tentang sila-sila Pancasila, termasuk juga bagaimana penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, di samping itu juga kita memberikan pemahaman bagaimana kepemimpinan dengan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas daripada pelayanan publik tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk kita lebih memahami, tentu kita harus mengetahui apa sesungguhnya mengenai materi pokok di dalam pembelajaran ini. Pertama adalah bagaimana persepsi publik mengenai lingkup wujud dari tanah air tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana persepsi tentang tujuan negara sebagai amanah konstitusi. Nah, ini sangat penting saudara sekalian, karena sampai dengan saat ini kita dapat melihat bagaimana gonjang-ganjingnya negara kita ini oleh isu-isu yang berkembang sana sini, sehingga ini membuat negara menjadi tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana apresiasi publik tentang perspektif sila-sila Pancasila, untuk dimaklumi bahwa Pancasila sebagai dasar negara juga dia adalah sebagai ideologi negara. Oleh karenanya semua masyarakat ini harus mempunyai persepsi yang sama tentang sila-sila dari Pancasila tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas dari pelayanan publik tersebut.
Hadirin sekalian yang saya hormati, hasil belajar yang diharapkan di dalam pembelajaran ini adalah pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisa persepsi publik mengenai wujud dari cinta tanah air tersebut. Nah, kemudian bagaimana kearifan lokal itu bekerja dan mampu memberikan nuansa-nuansa terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila itu memang tertanam di dalam sanubari masyarakat secara luas. Nah, sehingga dengan demikian konteks aktual kekinian daripada semua pembelajaran yang terkait dengan Pancasila ini nanti mampu diharapkan memberikan suatu terobosan-terobosan keluar bagaimana penyelesaian semua persoalan yang ada. Kemudian bagaimana hambatan etika dan integritas pelayanan publik kepada masyarakat banyak. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Nah, kemudian hadirin sekalian yang saya hormati, kompetensi yang dibangun adalah bagaimana mengharapkan semua peserta memiliki dan mempunyai kompetensi kepemimpinan sebagai pejabat pengawas. Nah, karena sebagai pejabat, nah tentunya ini diharapkan ke depan harus berkontribusi memberikan contoh-contoh kepada pegawainya, kepada masyarakatnya, nah sehingga akan dapat memberikan suasana dan nuansa yang tenang di dalam pembangunan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itulah hal-hal yang dapat sampai dalam kesempatan ini sebagai sebuah gambaran tentang pembelajaran yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.